2 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka untuk bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya memberikan judul bagi kita di pagi hari ini, menemukan kepuasan di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat kepada diri Rasul Paulus secara khusus, masalah dan persoalan sepertinya tidak pernah lepas, tidak pernah habis dari kehidupan Rasul Paulus. Tetapi yang membuat kita tercengang dan heran adalah Paulus menerima penderitaan dengan kerendahan hati yang sama dengan ketika ia menerima penglihatan-penglihatan yang dari Tuhan. Ada banyak penglihatan-penglihatan, ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam diri Rasul Paulus. Nah, melalui penglihatan-penglihatan itu, Rasul Paulus tidak bermegah. Rasul Paulus tidak menyombongkan diri. Paulus tidak hanya mengerti sifat dari duri itu, tetapi ia pun memahami alasan duri itu ada di dalam dirinya, yaitu untuk memastikan kerendahan hatinya, supaya ia tetap ada di dalam kerendahan hati dan melayani Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apabila kita melihat kepada bahasa aslinya, kata duri itu terdapat di dalam bahasa Yunani skolos, yang artinya pancang yang runcing. Pancang itu besar, dan itulah arti yang sesungguhnya daripada duri di dalam daging itu. Dan di dalam arti ini, Paulus sepertinya hendak berkata, aku diberi suatu pancang yang runcing di dalam dagingku. Bapak Ibu, coba kita bayangkan, jangankan duri menempel di kaki kita atau di daging, jangankan pancang maksud saya, duri saja menempel di dalam diri kita. Wah, itu sangat sakit. Padahal kecil, pancang itu minimal ukurannya segini, kalau enggak segini, ada lebih besar lagi. Berarti persoalan penderitaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus sangat besar, sangat banyak. Yang menjadi pertanyaannya adalah,
apakah duri atau apakah pancang yang runcing tersebut? Kalau kita melihat beberapa pendapat mengatakan bahwa pancang yang runcing itu adalah sakit penyakit. Pancang yang runcing itu adalah kelainan fisik. Pancang yang runcing itu adalah penyakit epilepsi. Pancang yang runcing itu adalah penyakit kronis dan yang lain-lain. Ada banyak pendapat yang mengatakan. Ada juga yang berkata, bukan ini tetapi itu. Yang lain berkata, bukan ini dan itu tetapi ini. Jadi tidak ada kesepakatan di antara teolog ataupun penafsir Bapak Ibu yang mengatakan bahwa ini loh pancang yang runcing itu. Ini loh, tidak ada. Nah, dari sini timbul pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Apakah penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya duri di dalam daging tersebut? Apa sebenarnya pancang yang runcing itu? Kalau menurut saya, hal itu tidak penting. Tidak penting bagi kita mengetahuinya. Tetapi hal yang harus kita ketahui di ayat 7 dikatakan di situ. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Kebenaran firman Tuhan mengatakan seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Artinya apa? Musuh menggunakan hal itu untuk menyebabkan Rasul Paulus meninggalkan panggilannya, supaya Paulus mundur dengan begitu banyaknya persoalan dan masalah. Itulah yang dipergunakan oleh iblis supaya Rasul Paulus mundur dari panggilan pemberitaan firman Tuhan sehingga dia menyerah. Tetapi puji Tuhan, Paulus tetap kuat berdiri oleh karena Tuhan. Karena Tuhan memakai hal itu untuk membuat Rasul Paulus terus-menerus mengandalkan Tuhan. Maka itu hal yang luar biasa yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya bagi kita, duri apa saat ini yang tertancap di dalam daging kita? Masalah dan persoalan apa yang kita hadapi saat ini yang membuat kita seolah-olah ingin meninggalkan Kristus, yang membuat kita seolah-olah ingin meninggalkan Tuhan, yang membuat kita seolah-olah undur dari setiap persekutuan, bahkan ingin meninggalkan kekristenan. Ini yang harus kita catat Bapak Ibu. Duri apa? Penganiayaankah? Apakah kita hidup di dalam penganiayaan? Kita sendiri yang tahu. Atau apakah kita diejek oleh karena iman kita? Atau makiankah oleh karena kita terus-menerus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Orang memaki-maki kita, orang menghina kita oleh karena iman Kristen kita. Bapak Ibu sendiri yang tahu. Atau suami istri kah? Tidak ada kesamaan antara istri dan suami. Tidak bisa bergandeng tangan dan yang lain-lain. Itukah yang membuat kita ingin meninggalkan Tuhan? Atau bagi anak-anak muda, calon istri atau calon suami kah yang membuat kita ingin meninggalkan iman kita? Atau bahkan kekurangan? Apakah itu yang membuat kita ingin meninggalkan Tuhan? Masing-masing mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Dari Rasul Paulus ini kita dapat belajar banyak hal. Di Roma pasal 8 ayat 35 berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ada lagunya ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah
penderitaan kami, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Hanya Dialah satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar bagi kita di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi tantangan. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar yang sempurna, yang dapat memberikan pertolongan yang sempurna bagi kita, Bapak Ibu. Jadi, apapun masalah persoalan yang kita hadapi, tetaplah berdiri tegak di dalam mengikuti Tuhan. Ketika Rasul Paulus meminta duri itu dicabut, jawaban Tuhan adalah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi kita, Bapak Ibu. Ini adalah saat yang baik untuk mengoreksi pikiran kita, untuk mengetahui kehendak dan rencana Tuhan tidak selalu melepaskan kita dari tekanan. Jadi perlu kita ketahui, Bapak Ibu, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak selalu dilepaskan oleh Tuhan dari masalah, dari persoalan, dari penderitaan. Tetapi masalah dan persoalan yang besar itu memainkan peran yang penting untuk kita tetap melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, bahkan di saat pandemi ini, Tuhan memberikan perlindungan yang nyata. Tuhan memberikan pertolongan yang sempurna bagi kita, Bapak Ibu, Saudara. Jadi, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dari kehidupan Rasul Paulus ini, kita belajar banyak hal. Kita harus mengingat, kita harus menyadari, dan kita harus melepaskan. Apa yang harus kita ingat? Ingatlah bahwa penderitaan, persoalan, masalah bukanlah hal yang baru. Bukan. Dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya, sebelum Tuhan datang menjemput orang-orang percaya, masalah itu, persoalan itu akan tetap menghampiri kita. Jadi tolaklah godaan untuk berpikir bahwa Tuhan berubah hanya karena datangnya masa-masa sulit, bahwa Tuhan berubah oleh karena kita di dalam persoalan. Tidak, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Lihatlah lebih dalam, berpeganglah kepada Tuhan lebih erat. Ia sedang melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Amin. Ia sedang melakukan perkara-perkara yang besar. Ia sedang ingin mempersiapkan kita kepada hal yang besar di depan, supaya kita sampai di finish itu. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Yang kemudian, sadari bahwa masalah, persoalan, penderitaan memainkan suatu peran penting yang bermanfaat. Sadarilah bahwa penderitaan, persoalan, masalah yang kita alami pada akhirnya dapat berbalik untuk mendatangkan manfaat bagi kita. Apabila kita dapat menyadarinya, menerimanya dengan kerendahan hati, maka persoalan, tantangan itu akan membawa kita semakin melihat kemuliaan Tuhan, akan membawa kita semakin melihat berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk berjalan di dalam situasi yang sulit itu. Bapak Ibu, Allah sedang bekerja. Hanya Dialah yang mengetahui akhirnya. Dia mengenal kita dan kebutuhan-kebutuhan kita jauh lebih daripada diri kita mengetahuinya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi artinya, jangan bertanya mengapa masalah itu datang menghampiri kita. Jangan bertanya mengapa persoalan selalu ada di
di dalam diri kita. Sebaliknya, tanyakanlah kepada Tuhan, bagaimana seharusnya kita meresponnya? Bagaimana seharusnya kita meresponi masalah itu? Jika kita tidak meresponnya seperti sikap Rasul Paulus, kita akan kehilangan manfaat dari masalah persoalan tersebut. Kemudian, apa yang harus kita lepaskan, Bapak Ibu? Lepaskan pemikiran dalam diri kita bahwa kepuasan membutuhkan kenyamanan. Itu harus kita lepaskan, harus kita hilangkan. Ketika Rasul Paulus dalam penjara, ia menuliskan demikian, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu itu kekurangan dan aku tahu itu apa kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Jadi, apapun perkaranya, apapun masalahnya, apapun persoalannya, Tuhan ada di pihak kita. Apabila Tuhan ada di pihak kita, maka kelegaan akan ada diberikan bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketahuilah, rahasia kepuasan Rasul Paulus adalah karena ia mengetahui kuasa Kristus sempurna dalam kelemahan kita. Apapun kelemahan-kelemahan kita, kelainan fisik yang membuat kita tidak percaya diri, Tuhan akan memakai itu menjadi hal yang luar biasa. Tuhan akan membuatnya itu sempurna sehingga kita ada di dalam hadirat Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan yang besar itu, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan.